sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, minyak goreng awalnya sulit dan langka. Namun ketika harga eceran tertinggi dinaikkan, maka minyak goreng kemasan tiba-tiba banjir di pasaran. Meski yang jenis curah tetap sulit dan langka. Ada mafia di baliknya? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan mencoba untuk mengendus bau sang mafia minyak goreng. Saya sebagai pemerintah tidak bisa kalah dari mafia. Kita sudah temukan, dan ini jumlahnya ribuan ton, gitu loh. Sudah mulai ditangkep-tangkepin, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Saudara, saya berada di antrean minyak goreng di kawasan Koja, Jakarta Utara. Ini Anda bisa melihat ya, buat jalanan macet seperti ini. Iya, tapi sebelum saya menyampaikan informasi ini, saya menyampaikan sejumlah informasi dulu, saudara. Memang ada kejanggalan ketika harga eceran tertinggi itu rendah pada waktu sebelum dilepas ke harga tinggi, maka tidak ada masalah. Lalu kemudian harga eceran tertingginya dinaikkan. Yang terjadi adalah minyak goreng langka untuk curah dan kemasan tiba-tiba banjir ya. Kemasannya yang minyak goreng mahal Rp28.000 per liter, sementara yang curah adalah sekitar Rp15.000 per liter. Apa yang terjadi? Bahkan Menteri Perdagangan pun mengaku bingung. Saudara, hingga pada 17 Maret lalu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan di depan anggota DPR bahwa akan segera mengumumkan dalam waktu 4 hari, yakni kalau dihitung 17 maka tanggal 21 yaitu hari Senin, mafia minyak goreng yang terindikasi ada dalam segala kekisruhan ini. Saya nggak mau sebutin namanya karena ini kan azas praduga tidak bersalah, gitu kan ya. Tetapi kita sudah temukan, dan ini jumlahnya ribuan ton, gitu loh. Dan ini sekarang sudah kami serahkan kepada pihak Polri lewat kabar reskrim. Hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Namun 3 pekan berlalu, saudara, hingga Senin hari ini, sang terduga atau kalau kita mau lebih jauh lagi, tersangka mafia minyak goreng tidak juga kunjung tampak batang hidungnya. Apa yang terjadi? Ikuti saudara di Aiman. Saya akan berkeliling untuk mengendus bau sang mafia. Antriannya udah habis nih. Dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Saya mintakan kepada Satgas Pangan untuk melawan orang-orang mafia-mafia ini yang rakus dan jahat ini. Saudara, Anda bisa melihat, saudara, ini antrian membeli minyak goreng curah. Luar biasa, ini adalah agen. Ini berapa harganya minyak goreng curah? Belum tahu kita. Nggak tahu, pokoknya antri aja. Antri aja dulu. Ini berapa jam kira-kira antri nih? Dari sini kan bayar dulu. Hah. Habis dari sini bayar kan nanti kita ada minyak nih. Jadi berdiri gini 3 jam nih. Untung Rp30.000. Harus antre 3 jam. Ini belum sempat beli, Pak, kosong. Habis. Ya, ini memang nampaknya seperti agen minyak goreng curah. Ya, Rp14.000 per liter. Stoknya ada kan? Nggak ada, kan datang nunggu tangkinya. Nah, ini dia nih. Oke. Saudara, ini ada baru datang truk tangkinya. Saya mau coba naik ke dalam.
Bapak dari mana nih ngambilnya, Pak? Marunda. Susah sekarang, Pak? Yang ngantri dari jam 2. Dari jam 2 pagi ngantri? Ya malam. Oke. Kalau nggak bisa parkir nggak bisa. Udah Luar buka biasa. biasa. Eksklusif saudara di Aiman. Permasalahannya, Pak, Menteri Perdagangan beberapa pekan lalu bahkan sudah menyatakan bahwa ada indikasi mafia. Tapi mafianya tak kunjung diumumkan, tak kunjung ditindak, tak kunjung ditangkap. Ada apa? Saudara, saya berada di Pasar Rawa Badak, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Di sini saya mendapat informasi ada antrian untuk membeli minyak curah, tapi saya belum melihat. Saya ingin coba masuk ke dalam, saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi minyak curah. Permisi, Bu. Jual minyak curah? Curah nggak ada barangnya, Mas. Kemarin masih ada kebagian, istilahnya satu hari itu 1 jerigen. 1 jerigen berapa liter itu? 17 17 liter. Ibu jual berapa per liter ya? per kilo. Oh, per kilo berapa? Per kilo itu saya jual 20. Harusnya kan 15 ribuan tuh. Iya, padahal itu saya belinya sekitar 305. Berarti per kilonya berapa? Kalau Nah, 19.000 Oh, tinggi sekali. jauh di atas HET Iya, dong ya? Iya. Sebelumnya jual minyak kemasan? Sebelumnya jual Jual, masih harga normal dulu ya? itu harga 28. 28 2 liter Iya, betul. per 2 liter. Sekarang kan 48, 50 ribu per 2 liter. Itu semenjak itu saya udah nggak jualan. Kenapa? Karena tukang gorengan langganan itu kan kemampuannya itu loh. Oh Mas. iya, kan? nggak ada yang beli tukang gorengan tuh. Nggak ada sama sekali. Dulu waktu sebelum naik HET-nya, Iya, kan susah, Bu. betul. Kalau ibu mau beli ke agen, nggak ada tuh. Itu nggak ada, hilang. Hilang. Iya. Tapi setelah harganya naik, di agen banyak Ada. banget. Di mana-mana ada. Saudara, saya akan mengetahui lebih lanjut. Saya akan mendatangi agen minyak goreng kemasan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini. Karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Ini rumahnya sebelah ini. Ini rumahnya dia. Ini agen. Antri, Pak, agen itu. Ini antri apa ini? Minyak, jerigen. Oh, yang jerigen? Iya, Pak. Oke. Oh, dia bukan jual kemasan doang, jerigen juga jual ya? Jerigen dan jualan. Saudara, Anda bisa melihat, saudara, ini antrian membeli minyak goreng curah. Ya, ini agak chaos memang karena jalanan macet seperti ini. Anda bisa melihat ini. Tolong Pak disampaikan itu ke yang Apa, gimana, kan? Gimana? wajib itu. Ah. Minyak kok bisa susah begini gitu. Minyak susah. Susah sekali. Bapak pedagang juga? Pedagang. Apa? Istri ya dagang ya? Sembako? Ya istri-istri. Oh, oke. Bapak mau jual minyak goreng curah. Ya betul. Ini berapa harganya minyak goreng curah? Belum tahu kita. Nggak tahu, pokoknya antri aja. Antri aja dulu. Nanti jualnya susah Pagi, nggak? Pak. Jualnya susah misalnya karena harganya tinggi gimana? Bukan susah, barangnya yang tidak ada. Konsumen itu yang penting ada dibeli sama dia. Oke. Iya. Jual sembako nanti di Dikemas. plastik-plastikan Ya, lagi. plastik sekilo, Oh, setengah, sekilo. ya. Berapa jual sekilo nanti biasanya? 18 kemarin 18 Ya. ribu per kilogram. per kilogram. Belinya berapa? Kemarin modal 16,5. Oh, jadi untungnya 1.500 saja Iya. tuh. Oke, 1.500 per kilogram. Itu 1.500 antrinya begini Pak nih. Ini berapa jam kira-kira antri nih? Jam 9 jam 10. Hah? 3 jam dong. Dari sini kan bayar dulu. Hah. Habis dari sini bayar kan nanti di sana minyaknya. Jadi berdiri gini 3 jam nih. Nah, 1.500 Pak. ini bayar doang ya. Berdiri seperti ini saudara 3 jam dan hanya mendapatkan keuntungan 1.500 per kilogram, hanya dapat 19 kilo. 19 kilo, jadi sekitar 19 kali 1.500 sekitar 30.000 ya. Datang baru. Untung 30.000 rupiah, harus antre 3 jam.
Bapak kok mau 30.000 antre 3 jam? Itu loh Pak, susahnya ekonomi kehidupan daripada nggak jual sama sekali, kita nggak bisa ngisi bagian tengah, Pak, anak-anak sekolah apa segala macam. Kan ada yang lain misalnya beras dan lain sebagainya. Betul, cuma kadang kalau nggak ada minyak beras nggak laku. Oh gitu. Iya, karena Masa, Pak? paket kan paket. goreng apa segala macam. Oh jadi orang beli beras pasti nggak beli ada minyak. minyak. Kalau nggak ada minyaknya di situ dia akan beli beras di tempat lain. Betul. Oke. Misi Jam 5 di sini, Pak. jam 5. Iya. Nunggu apa? Ini Minyak goreng. minyak goreng. Ini banyak nih. Tuh, kemasan yang ini yang ditunggu. Oh, ini nggak laku. Nggak laku sekarang. Ya? Karena nggak bisa dijual ke pedagang bawah. Iya. Terus prosedurnya gimana? Mesti kasih KTP di situ. Iya harus. KTP. Fotokopi KTP. Oke. Jadi ngasih fotokopi KTP. Iya. Kasih fotokopi KTP terus bayarnya di mana? Langsung sini. Berapa per kilo, Mbak? 63. 263. Barusan saya tanya saudara harganya per kilogram Rp15.470. Ya kurang lebih sama seperti HET. 15.000 hanya boleh beli satu orang 17 kilo. Satu orang hanya boleh satu jerigen 17 kilogram. Oke, ini bawa 3 nih, Bu. Besok mau jualan gorengan, nggak ada minyak, mahal kemasan, jadinya mau ngantri. Saudara, saya ingin coba masuk mengetahui bagaimana kemudian proses distribusi dari produsen ya minyak goreng sampai ke agen besar ini. Misi ya Pak, misi ya. Ini banyak banget yang ngantri ya. Ini kalau dulu Pak, kalau Bapak tahu pasti ya, kebutuhannya sebesar ini nggak apa sekarang lebih besar kebutuhannya untuk minyak goreng? Standar aja. Sebenarnya sama aja kebutuhan. Sama aja. Pembelian jumlahnya sama aja. Sama aja. Cuma pasokannya yang seret. Orang ya seret, orang tambah banyak dan mana kan nggak ada. Iya. Ini kan agen gede nih. Agen gede tapi orang yang pedagang kecil lari ke sini. Kalau dulu pedagang kecil, Lari ke pasar juga karena stoknya habis mungkin lari kemari. sebelumnya waktu harga HET belum dilepas naik, susah banget kan? Baik yang kemasan maupun yang curah, Iya. ya kan? Sekarang ketika HET-nya sudah naik, yang kemasan kan gampang. Ya. Ini curah aja, ini curah. Curah, tapi yang kemasan jual juga tuh saya lihat. di Ya, depan. jual tapi nggak begitu banyak. Oh, nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak. Oke, tapi nggak ada yang beli juga. Nggak ada yang beli. Yang curah Curah banyak. hari ini datang berapa kilogram dari agen gede? Nggak sampai 8 ton itu. Nggak sampai 8.000 kilogram ya. Iya. Sehari habis tuh. Ya habis. Habis. Berapa jam biasanya? 4 jam. 4 jam habis. Iya. Besok datang lagi. Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum Oke. tentu. Jadi datang ini kadang datang, kadang enggak. Iya. Oke, jadinya begini. Oh, ini udah lunas diperiksa nih, saudara? Iya. Udah lunas dibayar? Iya bayar. Oke. Ambil minyak saya dipanggil. Sesuai antrian ya. Iya. Dan saudara, sejak buka pukul 6 pagi tadi, ini sekarang pukul 8 lebih 20 menit, ya sekitar 2,5 jam sudah habis. Ini akhirnya kembali semua dengan jerigen kosong. Ini belum sempat beli Pak, kosong. Habis. Oh, ini bagian ini. Ya, tadi dari jam 5 subuh. Dari jam 5 subuh. Iya. Oke. Nggak kebagian, Pak? Kebagian Antri dari jam berapa? dari jam 7 lah. Jam 7. Oke, jam 7 nggak kebagian. Udah kebagian ya? Dari jam berapa, Bu, tadi antri? Jam 8. Jam 8. Baru setengah jam lah ya. Saya sebagai pemerintah tidak bisa kalah dari mafia.
kita sudah temukan. Dan ini jumlahnya ribuan ton, gitu loh. Sudah mulai ditangkep-tangkepin, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Saudara, saya sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, Bung Roy Mande. Bung Roy, sehat selalu. Salam sehat, Ya. Pak Iman. Saya langsung mau tanya, Ya. waktu HET masih di bawah, masih murah minyak, belum ada yang tinggi, langka. Ketika HET ditetapkan, minyak goreng kemasan, tiba-tiba banjir di pasaran. Aneh. Ya. Satu kata yang simpel adalah berarti ada disrupsi dalam hal Gangguan? distribusi Oke. minyak goreng. Contoh konkretnya, disrupsi ini terjadi Ya. 2-3 hari sebelum Rakortas. Semua anggota perusahaan retail modern, anggota Aprindo, menginformasikan bahwa semua minyak goreng ditahan dulu untuk distribusi. Rakortas itu sebelum penentuan HET Iya, maksudnya? sebelum tanggal 16 Maret kemarin, Ya. terjadi informasi dari anggota bahwa semua barang hold. Semua barang tidak bisa dikirim. Meskipun langkahnya kan dari jauh sebelum itu. Iya, artinya kita tidak tahu juga apa keputusan Rakortas, kan sebenarnya seperti itu. Tapi bisa tahu kemudian di hold. Tetapi dengan kondisi seperti ini kan kita berarti mengerti terjadi sesuatu disrupsi atau permufakatan atau indikasi-indikasi apapun yang sekarang lagi ditelaah oleh aparat yang perlu untuk dibongkar, perlu untuk dibuat efek jera, dan ujungnya adalah perlu Penegakan dibuat hukum. lebih stabil, lebih pulih lagi. Saya bicara dari sisi pengusaha, Anda dari sisi pengusaha retail ya. Mafia minyak goreng itu nyata. Ya, sebenarnya kami pengusaha retail tidak memiliki kompetensi untuk menyampaikan. Saya tidak bilang bahwa ini mengenai hanya dari mafianya. pengusaha. Bisa Ya. juga pengusaha, bisa juga oknum dari Betul. negara, pemerintah. Kita bisa katakan ini sebagai indikasi oknum ya yang jumlahnya bukan satu tetapi cukup signifikan. Ada indikasi itu. Ada indikasi Mafia itu udah minyak jelas. goreng. Udah jelas. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Ya, satu dari KPPU sudah menyampaikan ya. Tinggal bagaimana sekarang observasi sedang dilakukan untuk sampai kepada tahap final masuk ke dalam ranah hukum, pengadilan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya kita melihat sendiri kenyataan bahwa memang service level selama HET berlangsung, service level artinya PO yang kita keluarkan dengan DO yang dikirimkan dari biasanya 80% turun menjadi 20-30%. Permintaan turun dalam negeri, luar negeri siapa yang tahu? Jangan-jangan dilarikan ke sana. Ya ini yang tadi dikatakan oknum. Mafia, Anda mengatakan itu. Karena oknum Tapi ini gini, bukan satu orang, tapi terdiri dari berbagai kelompok orang, perusahaan dan lain karena sebagainya. Anda peritel, jadi Anda bicara hanya dalam negeri. Tapi saya ingin tanya, kan yang paling diuntungkan sebagai pengusaha, tentu Anda kan sebagai pengusaha juga. Sebagai pengusaha kan yang paling diuntungkan terkait dengan mafia ini. Jangan-jangan yang banyak adalah bagian dari pengusaha minyak goreng terkait dengan mafia. Anda setuju dengan itu? Ya, kembali lagi, ini kan adalah sesuatu yang kita lihat kenyataannya bahwa memang harga CPO itu kan sangat tinggi ya. Pelaku usaha kan sederhana cara berpikirnya, bagaimana bisa dagang menghasilkan, menguntungkan yang baik dan harus lebih baik karena terus akan melakukan ekspansi pertumbuhan dan berbagai macam reason lainnya. Nah, tetapi kan kembali lagi harus dengan cara yang legal komit dan sah. Mendapat keuntungan satu sisi, tapi komitmen menjadi hal yang penting. Tapi saya ingin tanya, dari semua ini, apa yang bisa sisi pengusaha sampaikan terkait kisruh minyak goreng? Kalau kita bicara minyak curah, meskipun gitu di luar ranah retail, kasihan yang ada di bawah sana. Mereka nggak akan bisa beli kemasan, karena mereka harus jual berapa? Warteg, penjual gorengan, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kami mengusulkan adanya audit supply chain. Mulai dari proses produsen sektor hulu, produsen ada dua, produsen kelapa sawit dan produsen minyak goreng. Kemudian audit supply chain distributor, baik yang terafiliasi dengan produsen minyak goreng maupun yang berdiri sendiri. Bahkan audit supply chain untuk yang D2, D3, distributor 2, 3, bahkan yang spekulan. Karena pasar tradisional mengambil barang minyak goreng itu dari D2 dan D3. Kenapa audit pemasok dan distribusi? Ya, karena barang mereka yang miliki. Mereka yang produksi. Apa kecurigaan Anda di sana? Kalau kami di retail ini nggak pernah produksi dan nggak pernah distribusikan barang. Kami hanya menjual. Jadi kalau ini perlu audit supply chain, berikut juga sampai ke sektor Anda hilir. mencurigai kalaupun ada mafia itu di pemasok dan distribusi. Ya, saya tidak berkompeten untuk menyampaikan itu, tetapi
oknum daripada pelaku usaha yang minyak goreng yang Mafia. bermain ini, Katakan ya, itu. ini yang perlu ditelusuri dan biarlah aparat hukum yang membuktikan. Nah, yang sekarang tentu mengkhawatirkan lagi adalah karena minyak goreng termasuk dikenakan PPN yang baru 11%. Naik 11 dan akan menjadi 12% Ya, nanti. 12% pada tahun 2025. Nah, ini Ya. tentunya sangat signifikansi dengan harga yang saat ini masih diusahakan supaya stabil. Tapi Kejadian dengan ada mencurigai. kenaikan ini pasti akan loncat lagi. Bung Roy Mande, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Ketua Umum. Terima kasih Bung Roy, sehat selalu. Terima kasih, salam sehat. Saya sebagai pemerintah tidak bisa kalah dari mafia. Kita sudah temukan, dan ini jumlahnya ribuan ton, gitu loh. Sudah mulai ditangkep-tangkepin, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi geram, gejolak minyak goreng tak kunjung padam. Minyak goreng tetap langka sejak bulan Januari. Orang-orang mengantre hampir di seluruh pelosok negeri. Bahkan sampai ada yang memakan korban jiwa. Setelah harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan dicabut, stok di pasaran kembali tersedia. Namun harganya melambung tinggi. Menteri menyatakan ada mafia di balik semua ini. Jadi pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Kala itu Mendak Lutfi dengan pasti menjanjikan akan tangkap para mafia dan membeberkan nama mereka pada Senin 4 hari ke depan. Kalau di sini ada 3 target yang akan ditetapkan hari Senin. Minyak curah subsidi dilarikan ke industri menengah atas, minyak goreng curah subsidi di repacking menjadi minyak goreng premium, dan minyak goreng curah subsidi dilarikan ke luar negeri. Jadi 3-tiganya ada calon tersangkanya hari Senin. Namun 3 kali hari Senin berlalu, mafia minyak goreng tak kunjung ketemu. Protes masyarakat pun dilayangkan. Dia punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, dan kenyataannya ternyata ini perkara ini dilempar kepada Bareskrim. Nah, ini namanya melempar bola panas kepada pihak lain padahal dia punya kewenangan. Maka gugatan pra peradilan ini sebagai bentuk untuk menguji dan mengaudit kinerja penyidik di Kementerian Perdagangan. Ada yang janggal, kenapa tak juga terungkap? Aiman menelusuri jejak dan bau mereka. Ini kok kosong? Habis. Habis? Habisan, Pak. Nggak kebagi? Habisan. Sampai depan ini. Oh, Ya tinggal 2 orang lagi ke depan. iya. Udah ngantri berapa lama? Sejam. Sejam? Oh, baru datang nih sejam nih. Kalau ngantrinya telat nggak dapat nih ya? Nggak dapat. Ini apa? Dia jual sembako atau gorengan? Gorengan. Oh, abang jual gorengan. Terus gimana nanti jualannya? Ya mau cari lagi nih. Oh, cari lagi di mana? Nggak tahu nggak sih? Nggak tahu. Oke. Iya. Saudara, saya melihat sebelah sana ada antrian lagi, tapi saya ingin mengetahui bagaimana kemudian yang terjadi di sana. Dan ini sudah siap dengan jerigen-jerigen ya. Ini dari sana ke sini Pak ya? Sana habis. Ini Bapak ngantri lagi sekarang nih? Kan sana nggak dapat, udah Itu juga 5 barisan lagi ke kasir. nggak dapat habis. Sekarang ke sini. Iya. Ini buka nggak tapi? Buka. Yakin? Udah pasti ada ya? Nggak ada. Oh, kemarin nggak ada? Tulisan di sini. Oh, ada tulisannya. Tidak melayani. Hari ini tidak melayani. Kemarin waktu ada tulisan tidak melayani tetap ngantri? Ngantri Pak. Penasaran. Harga yang nggak percaya. Penasaran. Berapa jam kemarin ngantri? Aduh. Paling enggak ini udah 2 jam, Bang. Oke. Ini jualan semua Pak? Iya. Jualan semua? Jualan toko kelontong ya? Mbak jualan apa? Jualan gorengan. Jualan gorengan? Di rumah? Oke.
Buka jam berapa nanti? Biasanya sih jam 9. Oh, ini udah tapi stoknya ada kan? Nggak ada, kan datang nunggu tangkinya. Oh, ini tangkinya belum datang? Ya kan ngambil PO-nya di sana. Nanti kalau nggak datang gimana? Udah pada ngantri tuh. Kalau masalah datang apa enggaknya itu kan Nggak ada yang tahu. Iya, tergantung di Oke. sana. Kalau di sana ada, di sini jual. Nah, ini dia nih. Ini dia nih. Oke. Saudara, ini ada baru datang truk tangkinya. Saya mau coba naik ke dalam. Pak, sebentar, Pak. Minyak udah naik. Iya. Ini baru datang nih, saudara, di belakang ada berapa kilo, Pak? Berapa ton? 5 ton. 5 ton tuh ditungguin banyak orang nih, Pak. Nanti langsung diserahin ya situ ya. Luar biasa. Eksklusif, saudara, di Aiman. Ya, ini baru kemudian datang di truk minyak sawit ini, saudara, minyak goreng. Bapak dari mana nih ngambilnya, Pak? Baru enggak? Susah sekarang, Pak? Yang ngantri dari jam 2. Dari jam 2 pagi ngantri. Ini ada yang nitip. Ada yang nitip siapa nih? Buat beli dulu kalau dapat. Oh, bahkan Bapak aja keluarga nitip nih ya? Yang ngantri juga. Ngantri? Iya, Pak. Tapi belum diisi nih, Pak, masih kosong? Kan belum bongkar, ada berani ambil di jalan dong, Pak. Oh, ntar ditangkap bisa ya? Iya, dong. Wah, aduh. Ya nggak pakai masker keluar. Ibu dari mana? Satpol ya, Bu ya? Ya. Oke, mantap. Ayo silakan Pak, dibagi Pak, biar cepat. Yang sudah pegang kupon menyebar dulu ya, Oke. biar kurang kerumunan ya. Terus habis kupon ngapain nih nanti? Jadi ini dioper dulu ke dalam, baru nanti masuk antrian. Oke, Sesuai nomornya. oke. Jadi disalin dulu. Iya. Bapak Jadi dari sejarah Bapak nggak bisa memang Bapak di mana? proses ini dilakukan ketika sudah ada barangnya, sudah ada truk tadi yang saya naiki ini, dia setelah datang ada barangnya, baru kemudian proses ini berjalan. Pembagian kupon, setelah kupon kemudian bayar lunas, kemudian baru mengambil barangnya. Meskipun tidak ada jaminan juga, Bu, semua akan dapat ya? Iya, tapi satu kupon kan dibagikan 200 kupon. Yang 200 itu insya Allah dapat. Oh, insya Allah. Ya. Satu kupon maksimal berapa kilogram? 10 kilogram, hanya boleh 10 kilogram ya? Oke. 1 kilogram? Saya urus yang parkir tadi, Pak. Urus yang belakang. Antri, Pak, antri, Pak. Harus antri. Habis. Memang habis, bukan nggak dikasih kan Bapak lihat tadi cukup banyak antrian. Bukan nggak dikasih. Bapak dagang atau sendiri, Pak? Dagang. Dagang apa, Pak? Gorengan di rumah. Oh, gorengan. Habis kuponnya. Habis, Pak. Habis Bu kuponnya. Besok lagi. Udah berapa hari nggak dapat minyak, Pak? Selama tinggal. Capek ngomongnya. Berapa hari nggak dapat minyak, Pak? Beli, bukan mau nyolong. Oh, ini baru dibuka, saudara. Bukan maling. Iya. Dan di sebelah sana truk tangkinya, Anda lihat ini. Truk tangki yang akan dipindahkan dari truk tangki ini menuju ke tangki yang ada di dalam agen. Ini proses bongkar muat akan dilakukan dari truk tangki sekitar 5.000 kilogram atau 5 ton ya, untuk kemudian ditaruh di tangki milik agen ini dan dibeli ya atau dijual kepada masyarakat maksud saya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Saudara, sejumlah data akan diungkapkan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Mas Boyamin, sehat selalu. Alhamdulillah, ini di Solo. Di Solo, siap. Emang ada mafia minyak goreng, Mas Boyamin? Mengacu apa yang disampaikan Menteri Perdagangan di depan DPR, itu istilahnya mafia goreng. Kalau saya ya dugaan orang mempermainkan harga, mencari keuntungan sebesar-besarnya sehingga minyak goreng di Indonesia langka dan mahal. Itu istilah dari saya. Nyatanya seperti apa tanda-tandanya? Mereka ini bahkan sampai 8 perusahaan besar di Kalimantan, 9 perusahaan besar di Sumatera, yang mereka lebih senang dan melakukan ekspor CPO ke luar negeri, sehingga bahan baku minyak goreng menjadi tidak ada. Karena ini semata-mata mencari keuntungan sebesar-besarnya karena harga CPO di dunia sangat melambung naik. Jadi, tapi kan kalau ekspor ke luar negeri harus lewat pemerintah. Pemerintah pasti tahu kan, ada berbagai lembaga yang mengawasi itu. Justru ini ada 2 klaster. Pertama, tidak punya kuota melakukan ekspor besar, atau besar melakukan ekspor lebih besar lagi. Oh, jadi yang tidak seharusnya boleh melakukan ekspor, dia bisa ekspor. Ya. Sebentar, Anda punya data soal itu? Karena ini tudingan serius. Masih kalau data yang klaster pertama ini masih
setengah-setengah lah istilah saya. Dan itu Kejaksaan Agung sudah kemarin melakukan pendataan dan mulai diketemukan. Mudah-mudahan minggu depan dirilis atau setidaknya sudah melakukan pendalaman-pendalaman. Klaster kedua, saya punya data konkret kalau ini menggunakan fasilitas berikat yang itu sebenarnya harusnya industri tapi kemudian langsung bisa dijual. Dalam pengertian yang memungut biaya keluar ini yang penting bayar biaya keluar 5% ya sudah dilepas saja gitu. Jadi inilah yang begini dong Mas. Minyak goreng ini kenapa langka? Karena banyak dilarikan ke luar negeri. Ya, CPO-nya. Jadi, apapun sumbernya ini CPO. Jadi, CPO-nya dilarikan ke luar negeri semua, besar-besaran, sehingga menjadikan di dalam negeri menjadi tidak ada supply. Dan sebenarnya gini lah, man. Kalau itu katakan jangankan 20%, 10% DMO itu sudah berlebih-lebih. Karena kita ini lahan sawit aja dari hulu dulu. Lahan sawit itu untuk tahun-tahun ini sudah 15 juta hektar. Ya. Itu. Jadi, kebutuhan dalam negeri? Kalau kebutuhan saya belum sampai saya compare, tapi kalau bicara kebun sawit aja sudah 15 juta hektar, dan itu kalau menurut perhitungan oleh ahli ekonomi mengatakan 10% dari itu aja sudah berlebih-lebih. Nah, kenapa ini kemudian ada DMO 20% kok juga tidak mencukupi langka? Ya karena memang diekspor besar-besaran, dan akhirnya saya menemukan banyak hal tadi. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan terkait dengan indikasi mafia minyak goreng. Kita sudah temukan, dan ini jumlahnya ribuan ton gitu loh. Dan ini sekarang sudah kami serahkan kepada pihak Polri lewat kabar reskrim, sudah mulai ditangkep-tangkepin, sudah mulai diperiksa. Hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Mas Boyamin dengan makinya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia memperadilankan apa yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan M. Lutfi. Betul Mas ya? Kenapa? Nah, khusus Menteri Perdagangan ini saya gugat karena dia menyatakan di depan DPR bahwa sudah akan ada penetapan tersangka. 3 hari kemudian tidak ada. Terus dikejar-kejar wartawan katanya tunggu 2-3 hari ya. Sampai kemarin tidak ada ya saya daftarkan gugatan pra peradilan. Bagi saya ini apakah sudah penyidikan atau belum di Kementerian Perdagangan, tapi dia punya kewenangan. Dia punya aparatnya, yaitu penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik ASN. Dan kemudian namanya penyidiknya itu juga perlindungan konsumen dan tindak pidana perdagangan. Jadi pengertian ini kemudian nanti di persidangan nanti menjawab mereka tidak melakukan penyidikan, ya berarti bahasanya kemarin menteri itu gimmick, atau kalau bahasa nggak enak ya ngibul gitu. Jadi ya apapun pernyataan di depan DPR itu saya anggap benar dan saya gugat itu. Oke. Apa yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah kepastian. Menurut Mas Boyamin, kapan semua ini berakhir? Masyarakat tidak perlu antre untuk mendapatkan minyak goreng. Sesuatu yang sulit karena nampak negara tidak adil terhadap dugaan permainan CPO ini yang menjadikan langka dan mahal ini, dan kemudian rakyat kecil lah yang kemudian jadi korban. Jadi Anda memprediksi bahwa antrean ini akan berlangsung cukup panjang ke depan? Ya akibatnya lah, kalau antrian mungkin sudah mulai berkurang kalau antrian, tapi nyatanya sekarang kalau dikatakan masih panjang. Goreng curah katanya ada, gitu, ternyata juga tidak ada. Artinya kan lebih senang menjual kemasan karena kemasannya harganya 2-3 kali lipat. Seperti kemarin aja harga berapapun dibeli oleh pedagang-pedagang besar, diekspor ke Hong Kong, nilainya bahkan sampai 4 kali lipat. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Penegakan hukum sekarang ini kan ada dua sebenarnya, negara kesejahteraan, artinya ada perencanaan, mitigasi, karena sejak tahun awal 2021 aja sudah diketahui ekspor minyak CPO ini sudah besar-besaran ke luar negeri, sehingga target itu bahkan pendapatan bagi biaya keluar itu sampai 4.000% itu tahun 2021. Nah, nampak kemudian seperti kebingungan, kelabakan, maka saya laporkan korupsi aja, ini merugikan perekonomian negara. Dan siapa yang Anda laporkan korupsi, Mas Boyamin? Ada dua kalau bicara ini swasta dan dugaan oknum pejabat. Artinya ada dugaan persekongkolan, swasta mengambil keuntungan besar-besaran, diduga dibantu oleh oknum yang nakal. Nah, itu oknum nakal itu ada di lembaga mana? Anda keberatan untuk menyampaikan? Ya, ini biarlah penegak hukum lah, Eman. Kalau data saya yakin saya berusaha lengkap, dan ini kan saya sudah potong budul lagi. Yang jelas kementerian lembaga ya, di KL ya? Ya. Seperti tadi misalnya yang berkaitan dengan ekspor tidak membayar PPN, itu misalnya ada lembaga yang lain itu, dan sebenarnya bisa dibaca itu biaya keluar itu bagaimana segala macam. Jadi ada, kalau saya simpulkan ada dua. Kalau ada yang Anda laporkan ke oknum ya, saya katakan di Kementerian Perdagangan dan di Kementerian Keuangan. Itu Aiman yang ngomong, kalau saya nanti kita tunggu Kejaksaan Agung. Baik, nanti kita akan tunggu prosesnya. Kalau memang ini penyelidikannya akan terus berjalan, maka akan kita cermati. Kalau tidak berjalan, akan dilakukan pelaporan kembali, Mas Boyamin, karena Mas Boyamin yakin dengan data-data Mas Boyamin.
Ya pasti saya gugat pra-peradilan, Aiman, untuk membuka data itu. Gitu. Biar masyarakat tahu, DPR tahu, dan publik juga tahu, media juga tahu, Aiman. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki Boyamin Saiman. Mas Boyamin, terima kasih. Terima kasih. Untuk memastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami bersama dengan Pak Menperin membentuk Satgas Gabungan. Di mana Satgas Gabungan ini kita tempatkan mulai di level pusat, para produsen, dan di kantor pusat kita tempatkan personel dari polisi dan dari Kementerian Perindustrian, khususnya di beberapa produsen besar, melekat 24 jam untuk mengawasi proses produksinya. Saudara, di hadapan saya sudah ada Direktur Jenderal Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan, Kementerian Perdagangan. Pak Oke, Pak Dirjen, sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Saiman. Sehat selalu. Indonesia eksportir terbesar, penghasil sawit terbesar dunia, tapi minyak gorengnya antre untuk rakyatnya. Apa yang terjadi? Nah itu, entitas produsen minyak goreng dengan entitas perkebunan dan pengelola atau pengolah sawit menjadi CPO itu secara umum berbeda. Sehingga tadi produsen minyak goreng itu baik itu terafiliasi atau tidak secara internal, walaupun itu saku kiri saku kanan, transaksinya berbasiskan mekanisme pasar yang berjalan. Permasalahannya Pak, Menteri Perdagangan beberapa pekan lalu bahkan sudah menyatakan bahwa ada indikasi mafia. Tapi mafianya tak kunjung diumumkan, tak kunjung ditindak, tak kunjung ditangkap. Ada apa kesulitannya? Ini yang perlu saya perjelas, bahasa Pak Menteri mengenai mafia itu bahwa kami sudah berusaha keras, tapi di hadapan kita banyak pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Itu yang dipermasalahkan oleh Pak Menteri, sehingga bahasanya Pak Menteri itu ya lebih memasyarakat lah kalau ke masyarakat. Tapi kan jelas Pak Menteri menyebutkan mafia. Pada saat rapat dengan DPR, hari Senin dalam 4 hari, kami akan mengumumkan ada dugaan mafia. Mereka adalah manusia-manusia yang jahat dan rakus. Jelas disebutkan oleh Pak Menteri. Artinya sudah ada indikasi. Bukan hanya indikasi, bukti-bukti udah kami siapkan. Kenapa belum ditindak? Kita sampaikan semua. Bukan masalah belum ditindak, tapi bagi aparat hukum rupanya bukti-bukti kami yang kami kumpulkan itu tidak cukup untuk melakukan tindakan. Tadi kan cerita kita punya PPNS. Punya PPNS. Itu yang saya mau tanyakan Pak, begini Pak, penegak hukum kan artinya Menteri Perdagangan ini menyampaikan berdasarkan bukti-bukti awal, penyelidikan awal. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Menteri Perdagangan, Kementerian Perdagangan punya penyidik pegawai negeri sipil, PPNS. Artinya data yang disampaikan oleh Pak Menteri pasti berdasarkan hasil penyelidikan. Apa kabar PPNS, penyidik pegawai negeri sipil di Kementerian Perdagangan? Daya jangkau kita tuh berbeda. Satu, kalau kita lihat sanksi dari peraturan Menteri Perdagangan, ya kan? Sanksi yang diatur di regulasi-regulasi yang kita keluarkan paling ekstrim itu adalah dicabut izinnya. Dan itu bisa tindak-lanjuti oleh pihak kepolisian ketika kemudian ada indikasi pelanggaran. Itu yang kami sampaikan. Itu yang kami sampaikan, data-data kami menurut hemat kami sudah cukup, tapi rupanya untuk yang disampaikan Pak Menteri bahwa itu adalah jahat dan sebagainya, ternyata secara hukum mungkin belum cukup. Jadi apa yang sudah dilakukan Kementerian Perdagangan, Pak Oke? Kami sudah melakukan ambil tindakan dengan membekukan dan menyetop operasionalnya. Oke, karena ya kan? Indikasinya seperti apa, Pak? Apakah itu indikasi penimbunan, apakah itu indikasi melanggar harga eceran tertinggi, itu kan berarti perlu penyelidikan itu lebih dalam. Kecil-kecil Pak Oke, yang dilarikan ke luar negeri. Saya tidak berani menyebutkan itu terbukti. Artinya belum ada? Ada indikasi ke situ kan saya sampaikan. Jadi inilah yang disampaikan data-data tersebut. Tentu kita tidak tahu apa yang kemudian dilakukan, tapi masyarakat, publik ingin hal ini cepat berlalu. Jadi terakhir Pak, kalau saya tanyakan kapan publik, masyarakat bisa membeli minyak goreng tanpa antre lagi? Kapan? Seharusnya dari kemarin. Dari kemarin, tapi hari ini saya masih menemukan hal yang luar biasa. Tadi konsentrasinya ternyata tadi bahasanya adalah kita melawan mekanisme pasar yang menciptakan peluang-peluang yang bisa
dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan karena tentu menunggu. Secepatnya apakah kemudian minggu depan, bulan depan, asal jangan sampai tahun depan. Kita sebetulnya target puasa dan lebaran ini kondusif. Oke, baik. Tidak ada antrian, tidak ada ketersediaan semua. Dan tidak hanya terbatas pada komoditi minyak goreng, banyak komoditi-komoditi lain yang menjadi tanda kutip bagi kami untuk memastikan ketersediaannya. Contoh kedelai, contoh daging, dan sebagainya. Kita cermati sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak Oken. Sama-sama, terima kasih, Mas Aiman. Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Terima kasih. Yuk. Negara tak boleh kalah dari mafia, tapi seharusnya kata-kata tadi tidak hanya sebatas pada niat belaka atau digantungkan sebagai kata-kata mutiara. Negara harus hadir untuk menjawab kebutuhan publik. Sikap kehadiran negara harus bisa dibuktikan agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terejawantah. Saudara saya Aiman Wicaksono. Salam.